Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita baru saja menyelesaikan salah satu kewajiban kita, yaitu mengerjakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selepas maghrib kita melakukan satu amalan yang juga digalakkan dan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu duduk di tempat salat hingga tiba waktu Isya. Maka duduknya kita di tempat salat itu terhitung salat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kelapangan waktu, kesehatan, keafiatan, sehingga kita dapat bersama-sama hadir di tempat ini. Dan pada kesempatan malam ini kita akan meneruskan pembicaraan kita tentang puasa Ramadan atau bulan Ramadan yang tidak lama lagi akan kita hadapi. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Pada pertemuan yang lalu kita telah menerangkan tentang keutamaan ibadah puasa. Kita telah menerangkan tentang keutamaan bulan Ramadan, dan kita juga telah menjelaskan hakikat dari puasa, yaitu mempuasakan seluruh anggota tubuh kita. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembahasan kita. Yang berikutnya adalah beberapa perkara yang boleh dilakukan dan tidak membatalkan puasa. Ada beberapa hal yang kata sebahagian orang itu membatalkan puasa. Seperti ada yang cakap kalau berendam di dalam air batal puasanya. Ada yang mengatakan kalau meneteskan air mata, mengeluarkan air mata, batal puasanya. Bahkan ada yang mengatakan barang siapa yang memasukkan jarinya ke hidungnya ataupun ke telinganya, batal puasa. Ada beberapa mitos yang sebenarnya itu tidaklah benar. Maka dalam kesempatan ini kita akan menjelaskan beberapa perkara yang boleh dan tidak dilarang untuk dikerjakan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang pertama adalah bersiwak dan menggosok gigi. Bersiwak dan menggosok gigi ini tidak membatalkan puasa. Bahkan Imam Bukhari membuat satu bab di dalam sahihnya, bab siwak yang kering maupun siwak yang basah bagi orang yang berpuasa. Jadi siwak ada yang kering dan ada yang basah. Menggunakan siwak atau sikat gigi, menggosok gigi itu tidak membatalkan puasa. Kemudian Imam Bukhari membawakan sebuah hadis, yaitu hadis yang masyhur, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli wudu'. Sekiranya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan benar-benar memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Termasuk di dalamnya salat zuhur dan asar.
Salat zuhur dan asar kalau kita mengerjakannya di bulan Ramadan tentunya pada saat kita sedang berpuasa. Kalau kita mengamalkan perintah Nabi ini, anjuran Nabi ini, apa yang digalakkan oleh Nabi ini, tentunya kita bersiwak pada saat berpuasa. Maka dari itu ini menunjukkan bahwa bersiwak dan menggosok gigi itu tidak membatalkan ibadah puasa. Dan juga tidak mengurangi keutamaannya. Karena ada sebagian yang mengatakan bersiwak di petang hari, ya, bersiwak di sore hari pada saat berpuasa hukumnya makruh. Karena menghilangkan bau mulut katanya. Nah, ini tidak ada dasarnya. Bersiwak boleh dilakukan kapan saja. Nabi SAW ya senantiasa bersiwak. Ketika akan masuk rumah menemui keluarga beliau mulai dengan siwak. Dan beliau apabila menegakkan salat, beliau mulai dengan siwak. Ketika berwudu, beliau bersiwak. Jadi siwak merupakan salah satu di antara aktiviti yang sering dilakukan oleh Nabi SAW dimanapun dan kapanpun. Dan tidak ada nas dalil dari sunnah atau dari Rasulullah SAW bahwa beliau memakruhkan ataupun melarang orang yang berpuasa untuk bersiwak. Jadi sesuatu yang tidak dilarang oleh Nabi, maka jangan pula kita melarangnya. Sesuatu yang dibolehkan oleh Nabi, janganlah kita justru melarangnya. Nabi SAW mengatakan, "Daruni ma taraktukum." Biarkanlah apa yang aku biarkan untuk kamu. Biarkan apa yang Rasulullah biarkan untuk kamu. Sesuatu yang tidak dibicarakan oleh Nabi, maka jangan kita membicarakannya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, yaitu dalam menetapkan hukum-hukum syariat. Maka tidak ada dalil yang menunjukkan dilarangnya bersiwak dan menggosok gigi pada saat berpuasa. Kemudian yang kedua, perkara yang boleh juga dilakukan bagi orang yang berpuasa adalah berkumur-kumur dan istinsyak. Istinsyak adalah memasukkan air ke hidung pada saat berwudu, lalu mengeluarkannya kembali. Ini dibolehkan pada saat berpuasa. Demikian pula kumur-kumur, asalkan tidak ditelan atau tidak masuk kerongkongan. Namun ketika kita berpuasa, janganlah kita berlebih-lebihan. Nabi SAW melarangnya. Beliau bersabda, "Wa baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman." Dan bersungguh-sungguhlah memasukkan air ke dalam hidung kecuali apabila engkau sedang berpuasa. Ya, jadi jangan berlebih-lebihan. Namun tidak mengapa kita memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya kembali pada saat kita berpuasa. Nah, ini biasa dilakukan ketika kita hendak berwudu. Nah, kemudian di antara perkara yang boleh juga dilakukan pada saat berpuasa adalah bercumbu dengan istri. Bercumbu dengan istri atau dengan pasangan kita atau menciumnya. Nah, ini tidak membatalkan puasa. Namun bagi orang-orang yang masih muda hukumnya makruh. Bagi orang-orang yang sudah tua dibolehkan, mubah. Karena Rasulullah SAW membezakan hukum keduanya. Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bercumbu dengan istri beliau dan mencium istri beliau saat beliau sedang berpuasa. Ya. Namun bagi orang-orang yang masih muda, pasangan-pasangan muda, hendaklah tidak melakukannya. Makruh bagi mereka untuk melakukannya sebab dapat tergelincir, dapat terseret kepada larangan, yaitu berhubungan intim pada bulan Ramadan, yang mana kafarahnya itu berat, membebaskan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, memberi makan 60 orang fakir miskin, berat. Maka berhati-hati lebih baik. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma menceritakan kepada kita bahwa ada seorang pemuda datang bertemu Rasulullah SAW dan bertanya, "Bolehkah aku mencium istri saat berpuasa?"
Maka Nabi SAW mengatakan tidak boleh, tak boleh. Lalu datang seorang yang tua, orang tua, dan bertanya kepada Nabi, bolehkah aku mencium istri saat berpuasa? Rasulullah SAW menjawab, boleh. Jadi Nabi SAW membezakan hukum keduanya. Maka Abdullah bin Amr berkata, kami pun saling memandang keheranan. Maka Rasulullah SAW kemudian menjelaskan mengapa keduanya dibezakan. Beliau mengatakan karena orang tua lebih mampu mengendalikan dirinya, lebih mampu mengendalikan syahwatnya, berbeza dengan anak muda, berbeza dengan para pemuda yang dapat terseret kepada larangan, yaitu berhubungan intim dengan istri. Maka dari itu para pemuda hendaklah menahan diri ya dari hal ini. Makruh bagi mereka untuk melakukannya. Adapun orang tua dibolehkan. Nah, demikian. Kemudian di antara perkara yang boleh juga dilakukan pada saat berpuasa adalah pemindahan darah, suntikan dan sejenisnya, asalkan bukan yang bersifat sebagai pengganti makanan. Tidak memasukkan zat-zat makanan. Suntik untuk kesehatan misalnya anti tetanus atau sejenisnya, itu dibolehkan. Asalkan bukan suntikan untuk memasukkan zat makanan ke dalam tubuh. Jadi ini juga dibolehkan. Transfusi darah ataupun pemindahan darah juga dibolehkan. Misalnya menderma darah itu dibolehkan. Dengan catatan itu tidak membuatnya lemah. Ya, sama seperti hukumnya berbekam tidak membatalkan puasa. Namun bila berbekam itu dapat membuat dia lemah, maka hukumnya makruh baginya. Nah, di antara juga yang kelima yang tidak membatalkan puasa dan boleh dilakukan pada saat berpuasa adalah berbekam. Rasulullah SAW pernah berbekam sedangkan beliau sedang berpuasa. Jadi berbekam tidak membatalkan puasa. Keluarnya darah tidaklah membatalkan puasa. Kemudian merasa makanan. Nah, ini bagi ibu-ibu yang memasak di dapur, memasak makanan untuk hidangan berbuka, itu dibolehkan merasa sedikit masakannya untuk mengetahui cita rasanya. Apakah kurang garam atau kurang gula dan sejenisnya. Apakah sudah enak atau masih kurang. Ya. Namun dia tidak boleh menelannya. Dia cukup merasa, kemudian setelah itu dia buang, dia lepehkan, dia keluarkan. Jangan dia telan, ya, karena beza antara merasa dengan menelannya. Jadi ibu-ibu, ya, kaum ibu silakan mencicipi ataupun merasa dengan catatan tidak memasukkan makanan itu ke dalam tenggorokannya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, orang yang sedang mengerjakan puasa dibolehkan merasa sedikit cuka atau makanan lainnya selama tidak ditelan ke dalam kerongkongan. Ya, tidak ditelan ke dalam kerongkong. Ya, tidak ditelan ke dalam mulut. Nah, demikian. Maka harus hati-hati, mesti hati-hati. Jangan mencicipi ataupun merasa lalu masuk makanan itu ke dalam kerongkongan. Nah, itu dapat membatalkan ibadah puasa. Nah, kemudian di antara perkara juga yang boleh dilakukan saat berpuasa adalah memakai celak, obat titisan mata atau obat yang dihirup dengan hidung, ya. Nah, itu boleh digunakan dan tidak membatalkan ibadah puasa. Ya, tidak membatalkan ibadah puasa, berbeza dengan rokok. Rokok, sigaret itu dapat membatalkan puasa. Dan pada dasarnya hukumnya adalah haram, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitab Haqiqatus Shiyam, beliau mengatakan adapun memakai celak, suntikan yang bukan memasukkan zat makanan, obat titisan mata, pengobatan dengan suntikan dan sejenisnya termasuk perkara yang
diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat bahwa perkara-perkara itu tidak membatalkan puasa. Sebagian lagi berpendapat bahwa bercela itu dapat membatalkan puasa. Ya, ada pula yang berpendapat perkara tersebut membatalkan puasa kecuali obat titisan mata. Ya, nah kemudian beliau mengatakan pendapat yang paling tepat adalah bahwa semua hal itu tidak membatalkan puasa kita. Ya, karena ibadah puasa termasuk rukun Islam yang wajib diketahui oleh segenap kaum muslimin dari kalangan umum ataupun khusus. Sekiranya perkara-perkara itu dapat membatalkan ibadah puasa, tentunya Nabi telah menjelaskannya kepada kita. Ya, seperti Nabi menjelaskan bahwa muntah dengan sengaja itu dapat membatalkan puasa. Dibedakan antara muntah tidak sengaja dan muntah yang disengaja. Ya, Nabi mengatakan barang siapa yang dar'ahul qai, ya, barang siapa yang menyengaja untuk memuntahkan, ya, maka dia harus mengqadha puasanya. Ya, maka dia harus, ya, mengqadha puasanya. Nah, demikian. Nah, itu pendapat yang paling tepat menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Nah, demikian. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari membuat satu menampilkan ataupun menyebutkan satu athar dari Anas, Al-Hasan Al-Basri dan Ibrahim An-Nakhai. Beliau mengatakan menurut Anas, Al-Hasan Al-Basri dan Ibrahim An-Nakhai, orang yang mengerjakan puasa boleh memakai celak. Jadi memakai celak itu tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian yang kedelapan, perkara yang tidak membatalkan puasa adalah menyirami badan dengan air sejuk, mandi, berenang atau sejenisnya, berendam di dalam air itu tidak membatalkan puasa asalkan airnya tidak diminum. Berenang juga demikian. Ya, asalkan tidak sengaja meminum airnya, ya, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau masuk tanpa sengaja itu tidak membatalkan puasa juga. Jadi berenang, menyiram air, menyiram badan dengan air sejuk, ya, karena mungkin panas, ini tidak membatalkan ibadah puasa. Rasulullah SAW pernah menyiram kepala beliau dengan air karena haus atau panas ketika beliau sedang berpuasa. Itu Nabi SAW menyiram air ke tubuh beliau, ke badan beliau karena haus dan panas pada saat berpuasa. Ibnu Umar juga pernah membasahi bajunya lalu mengenakannya, memakai baju yang sudah dibasahi itu sementara ia sedang berpuasa. Jadi hal-hal itu tidaklah membatalkan ibadah puasa yang kita kerjakan, ya, tidak membatalkan ibadah puasa yang kita kerjakan. Demikian pula yang memasukkan sesuatu ke dalam telinga ataupun hidung itu tidak membatalkan puasa. Menangis juga tidak membatalkan puasa. Sebagian mengatakan kalau menangis batal puasa. Nah, ini tidak ada dalil sama sekali yang menyebutkan bahwa menangis itu membatalkan puasa. Bahkan kalau kita melihat, justru menangis itu kan mengeluarkan air mata, ya, bukan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Maka ini jauh dari sifat pembatal puasa lainnya. Nah, demikian ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, itulah beberapa perkara yang konon katanya membatalkan puasa tapi sebenarnya tidak membatalkan puasa dan boleh dikerjakan bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Nah, kemudian di bulan Ramadan ini ada beberapa jenis manusia yang Allah Subhanahu wa taala memberikan udzur, yaitu keringanan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan, atau boleh bagi mereka untuk berbuka. Di antara udzur-udzur yang membolehkan seseorang membatalkan puasanya atau sama sekali tidak mengerjakan puasa adalah yang pertama safar, yaitu seorang musafir boleh tidak berpuasa. Bahkan dia boleh tidak berpuasa dari rumah apabila memang dia berazam, berniat untuk safar, walaupun dia belum, kita katakan, keluar dari kotanya, belum keluar dari bandar, belum keluar dari kawasan tempat tinggalnya. Dia boleh berbuka apabila dia memang berniat untuk safar.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau dia sedang dalam safar, maka hitungannya diganti pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Ya. Jadi seorang musafir boleh berbuka puasa. Kalau ada yang bertanya, "Ustadz, bolehkah seorang musafir itu berpuasa? Apakah dia dilarang berpuasa jika dia mampu berpuasa?" Maka jawabnya adalah, jika berpuasa itu tidak memberatkan dia, maka dia boleh berpuasa. Namun jika puasa itu memberatkan dia, memberatkan safarnya, maka dia dianjurkan untuk berbuka. Nabi mengatakan, "Laisa minal bir as-siyamu fis safar." Tidak termasuk kebaikan orang yang berpuasa pada saat bersafar. As-siyamu fis safar, berpuasa pada saat bersafar, yaitu apabila puasanya itu akan membuatnya terhambat dari perjalanannya. Ya, pernah Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang dipapah, yang digendong, ya, karena kelemasan dia, lemas dia. Kemudian Nabi bertanya, "Mengapa laki-laki itu dipapah ataupun digendong?" Mereka mengatakan dia sedang berpuasa. Maka Nabi pun berkata, "Laisa minal bir as-siyamu fis safar." Bukan termasuk kebaikan berpuasa pada saat bersafar apabila keadaannya seperti itu, menjadi lemas, ya, terhenti dari perjalanannya, ya, akibat dia berpuasa. Nah, itu yang pertama, yaitu safar, membolehkan seseorang untuk berbuka puasa. Dalam hal ini seperti yang saya sebutkan tadi, orang itu boleh berbuka walaupun dia belum keluar dari kawasan bandarnya, tapi dia berazam, dia sudah membawa bekal untuk bersafar. Artinya memang dia berniat untuk musafir, maka dia boleh berbuka sebelum dia keluar dari kawasan bandarnya. Nah, demikian. Yang kedua adalah sakit. Tapi tidak semua sakit membolehkan kita untuk berbuka. Sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang dapat membahayakan kesehatannya atau menyebabkan penyakitnya bertambah parah atau dikhawatiri terhalang kesembuhannya apabila berpuasa. Ya, jangan kita, ya, sakitnya apa? Sakit pusing sedikit tidak berpuasa, padahal ya tidak ada halangan baginya untuk berpuasa. Ya, batuk-batuk sedikit lalu tidak berpuasa. Kenapa? Sedang batuknya sedikit. Batuk itu kan macam-macam. Ya, jadi sakit yang membolehkan kita berbuka adalah sakit yang dapat membahayakan kesehatan apabila berpuasa, atau sakit yang menyebabkan penyakit, kita katakan penyakit yang apabila kita berpuasa menyebabkan penyakit kita bertambah parah, atau dengan berpuasa penyakit itu terhalang kesembuhannya. Nah, inilah yang membolehkan seseorang berbuka karena sakit. Ya, dalilnya tadi sudah kita sebutkan, firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 185, "Faman kana minkum maridan wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Ya, orang sakit boleh berbuka. Ya, jangan luka sedikit sakit lalu dia berbuka, kan begitu ya. Ya, memang sakit, dicubit sakit berbuka, lalu berdalil wa man kana minkum maridan aw ala safarin. Nah, itu salah. Marid itu adalah kondisi di mana seorang itu diserang satu penyakit yang membuat dia tidak dapat beraktiviti, ya, tergeletak di tempat tidurnya, tak dapat keluar rumah karena sakit. Ya, jadi sakit-sakit seperti itulah yang membolehkan seseorang tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, di antara perkara yang membolehkan seorang itu ataupun wajib baginya untuk berbuka adalah datang bulan atau haid atau mengalami nifas. Ini bagi kaum wanita. Bagi kaum perempuan, apabila dia datang bulan atau mengalami nifas, maka secara otomatis batal puasanya. Seketika batal puasanya. Dia tidak boleh berpuasa pada saat kondisi dia sedang datang bulan
ataupun sedang mengalami nifas. Nah, bagi orang wanita yang tidak berpuasa karena datang bulan ataupun mengalami nifas, maka dia wajib menggantinya pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Ya, di luar bulan Ramadan. Dalam hal ini istihadah tidak menghalanginya untuk berpuasa. Karena istihadah itu bukan haid. Ya, kalau seorang wanita mengalami istihadah, maka dia tetap wajib berpuasa. Karena yang menghalangi berpuasa itu cuma haid. Adapun istihadah bukanlah penghalang bagi wanita untuk mengerjakan ibadah puasa. Kemudian yang keempat, yang boleh untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan ini adalah laki-laki dan wanita yang sudah berusia lanjut. Laki-laki ataupun wanita yang sudah berusia lanjut, yaitu kondisi tubuhnya lemah karena usia yang sudah renta. Orang lemah itu ada karena sakit, ada orang lemah itu karena usia. Nah, ini bermacam-macam. Ada yang 70 tahun masih boleh berpuasa, tapi ada 70 tahun sudah lemah, tak boleh berpuasa. Ya, tak sanggup dia berpuasa, tak mampu dia berpuasa. Maka bagi orang-orang yang sudah lanjut usia dan lemah tidak mampu berpuasa, dia dibolehkan berbuka dan tidak berpuasa. Adapun berapa batas usianya, nah ini tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Namun itu bergantung kepada kondisi masing-masing. Ada yang 60 tahun sudah tua renta, mungkin ada campur penyakit juga kan begitu ya, sehingga kondisinya sangat lemah, tak mampu dia berpuasa. Ada yang 70 tahun masih mampu berpuasa dan tidak mengapa baginya untuk berpuasa, bahkan dengan berpuasa dia tambah sehat. Ada, tapi ada yang 70 tahun tak boleh apa-apa, sudah nyanyuk kan begitu ya, sudah tak mampu apa-apa lagi. Nah ini ya, bagi orang-orang yang sudah nyanyuk ini tidak ada lagi kewajiban berpuasa. Ya, dan demikian pula orang tua yang sudah renta, ya, tidak mampu lagi untuk berpuasa, dibolehkan bagi mereka untuk berbuka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu, ya, bagi orang-orang yang berat untuk menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, maka mereka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang fakir miskin untuk satu hari yang ditinggalkannya. Ya, untuk satu hari yang ditinggalkannya. Nah demikian. Ibnu Abbas mengatakan, yaitu orang yang sudah berusia lanjut dan tidak mampu berpuasa. Dia boleh tidak berpuasa, dia boleh berbuka dan cukup membayar fidyah dengan memberi makan kepada fakir miskin untuk setiap puasa yang ditinggalkannya, yaitu setengah sok gandum. Makanan yang dia berikan, dia keluarkan untuk fakir miskin. Nah itu yang keempat. Yang kelima, di antara orang-orang yang boleh berbuka dan tidak berpuasa pada bulan Ramadan adalah wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusukan, nah ini boleh tidak berpuasa. Mereka juga cukup membayar fidyah dari hari-hari yang ditinggalkan karena hamil ataupun menyusui. Nabi mengatakan, innallaha ta'ala wada'a 'anil musafiri as-sawma wasyatra as-salah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggugurkan kewajiban berpuasa dan mewajibkan qasar salat bagi para musafir. Wa 'anil hamili awil murdi'i as-sawma awis siyam. Dan menggugurkan kewajiban puasa bagi wanita yang hamil dan wanita yang menyusu. Nah ini merupakan perhatian dinul Islam terhadap ya wanita, terhadap janin, terhadap ibu yang sedang menyusui bayi. Sebab kalau mereka dipaksa berpuasa, itu dapat membahayakan janin yang dikandungnya dan dapat membatasi produksi air susunya, sementara bayinya perlu ASI, yaitu air susu ibu. Maka mereka dibolehkan
untuk tidak berpuasa. Nah demikian. Ya, dan mereka cukup membayar fidyah dari hari-hari yang mereka tinggalkan. Ya, dengan membayar fidyah untuk setiap hari yang ditinggalkan memberi makan satu orang fakir miskin. Jadi itu kemudahan bagi wanita-wanita yang hamil dan wanita-wanita yang menyusui. Walaupun ya mereka mampu untuk berpuasa. Walaupun mereka mampu untuk berpuasa, mereka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dan dianjurkan kepada mereka ya untuk memilih tidak berpuasa. Untuk kesehatan dan keamanan janin yang dikandungnya dan bayi yang sedang disusuinya. Nah, demikian para hadirin yang berbahagia. Jadi itulah beberapa orang-orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian pembicaraan kita tentang sunnah-sunnah ketika berbuka puasa. Apabila sore datang, apabila masa petang datang, maka sudah dekatlah waktu untuk berbuka. Masa berbuka sudah dekat. Maka ada beberapa sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi ketika berbuka puasa. Yang pertama adalah 2 kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Apabila tiba waktu berbuka, maka tibalah waktu kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 kegembiraan baginya, yaitu saat berbuka dan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa diberikan 2 kegembiraan. Allah memberikan kepada mereka 2 kegembiraan. Farhatun 'inda iftarihi wa farhatun hina yalqa rabbahu azza wa jalla. Kegembiraan pertama adalah kegembiraan sewaktu dia berbuka. Ya, dia akan lepas dari lapar dan dahaga. Dia dibolehkan untuk makan dan minum setelah sebelumnya dia tidak boleh makan dan minum. Yang kedua adalah kegembiraan sewaktu nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Ibadah puasa itu adalah milik Allah dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan secara langsung bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi ada 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat ya orang-orang yang berpuasa begitu tiba waktu sore itu bergembira. Ya, bergembira. Mengapa? Karena sebentar lagi tiba waktu berbuka. Ya, sudah capek, letih, mungkin menahan lapar dan dahaga selama sehari penuh. Ya, apalagi sekarang di Eropa, Europe itu puasa pada musim panas. Sahur pukul 3 pagi, berbuka pukul 10:30 malam. Bayangkan berapa jam mereka berpuasa. Bayangkan betapa gembiranya pada saat berbuka. Ya, jam 3, pukul 3 pagi sahur. Ya. Sudah berpuasa. Subuh sudah, pukul 3 pagi. Dan baru nantinya pukul 10:30 malam baru berbuka. Sanggup kita? Ya, bagi mereka di sana, mereka mesti menjalaninya. Sebab Allah itu adil. Kalau musim dingin, musim sejuk, mereka cepat berbuka, sedikit waktu berpuasa. Tapi tiba musim panas, waktu berpuasa semakin panjang. Maka coba bayangkan kegembiraan menjelang waktu berbuka. Kita saja yang 12 jam, rata-rata 12 jam berpuasa, begitu tiba waktu sore, waktu petang kita akan bergembira. Ya, karena sebentar lagi kita akan membatalkan puasa. Nah demikian. Nah itu kegembiraan yang akan muncul bagi orang-orang yang berpuasa saat berbuka. Jadi tidak ada orang yang berpuasa begitu tiba waktu sore itu bersedih. Ya, tidak ada. Gembira. Wajahnya yang sebelumnya mungkin tidak bercahaya, tiba-tiba bercahaya pada waktu sore hari. Gembira.
ya, karena sebentar lagi dia akan menyantap hidangan berbuka. Nah, inilah dia kegembiraan yang muncul pada saat berbuka. Nah, kemudian bilakah waktu berbuka? Waktu berbuka itu adalah apabila bulatan matahari telah terbenam di ufuk barat, maka segeralah berbuka. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan dia segera berbuka apabila bulatan matahari telah terbenam. Apabila bulatan matahari telah terbenam, jangan menunggu sampai terbit bintang-bintang. Ya, maka yang ketiga, perintah untuk menyegerakan berbuka. Jangan menunda berbuka puasa apabila waktunya telah tiba. Karena ada kelompok yang memang sengaja menunda berbuka sampai bintang-bintang muncul, yaitu kaum Syiah. Kaum Syiah itu baru berbuka pada saat kita hampir mengerjakan sholat Isya. Seperti itu yang kita saksikan secara langsung di Pakistan, ya. Kita dulu bertetangga dengan orang-orang Syiah, ya, di sebelah ma'had kita itu ada masjid Syiah di sana. Nah, mereka itu baru azan maghrib menjelang kita azan Isya. Hampir kita azan Isya, mereka baru azan maghrib. Nah, itu jelas menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar segera berbuka apabila matahari telah terbenam. Maka jangan langsung mengerjakan sholat maghrib padahal belum berbuka. Mungkin ada sebagian orang nantilah berbuka setelah sholat maghrib. Batalkan dulu puasa dengan memakan makanan takjil atau menyantap sedikit dari makanan, ya. Sebaik-baik berbuka adalah dengan kita katakan dengan kurma dan air. Nah, itulah yang paling baik, ya, sehingga kita tidak terhalang dan tidak tertunda mengerjakan sholat maghrib. Dan jangan mengerjakan sholat maghrib kecuali setelah kita berbuka. Nah, demikian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, ada sebagian orang yang tidak sholat maghrib gara-gara berbuka. Nah, ini juga salah. Ya, tidak sholat maghrib dia di masjid, maksudnya ya tetap sholat maghrib dia, tapi di rumah karena asyik berbuka. Sibuk dia berbuka, banyak sekali hidangan yang disantapnya, ya, sehingga sholat maghribnya pun menjelang sholat Isya. Nah, ini adalah perkara yang keliru. Namun kita juga tak boleh menunda berbuka puasa hingga selesai sholat maghrib. Jadi batalkan dulu puasa kita dengan takjil, kerjakan sholat maghrib, kemudian baru setelah itu kalau kita ingin meneruskan menyantap makanan, silakan menyantap makanan yang tersedia. Nah, demikian. Nah, banyak sekali hikmah menyegerakan berbuka. Di antaranya adalah menyegerakan berbuka itu akan mendatangkan kebaikan. Jadi tidak ada, ini jadi amal yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan tidak ada amal yang lebih mudah daripada berbuka puasa. Disuruh makan kita. Kulu washrabu, kan begitu, ya, makan dan minumlah. Sampai apa? Jelas benang putih dan benang hitam, yaitu benang fajar. Tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa kamu itu sampai malam hari, yaitu sampai terbenamnya matahari. Maka perintah untuk kulu washrabu ini berlaku apabila malam sudah tiba. Tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, demikian. Nabi SAW mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia senantiasa mendapat kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, segeralah berbuka, jangan menunda-nunda berbuka. Menyegerakan berbuka juga merupakan bukti kesungguhan kita di dalam melaksanakan sunnah Nabi SAW. Maka di bulan Ramadan ini, isilah bulan Ramadan ini dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Ya, hindarilah, tinggalkanlah perkara-perkara bid'ah di bulan Ramadan.
atau hal-hal yang bertentangan dengan sunnah, menyalahi dan menyelisihi sunnah. Di antaranya adalah melambatkan berbuka, menyegerakan sahur. Nah, ini terbalik. Perintah Nabi adalah melambatkan makan sahur, menyegerakan berbuka. Melambatkan makan sahur maksudnya apa? Mengakhirkannya hingga di ujung waktu. Menyegerakan berbuka adalah segera berbuka ketika tiba waktu berbuka. Nah, demikian. Nabi SAW mengatakan, la yazalu ummati ala sunnati ma lam tantadhir bi fitriha an-nujum. Nabi mengatakan umatku senantiasa berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu terbitnya bintang-bintang untuk berbuka puasa. Seperti yang dilakukan oleh kaum Syiah. Ya, jangan menunggu terbitnya bintang-bintang, munculnya bintang-bintang lalu berbuka. Nah, ini menyalahi sunnah Nabi SAW. Dan kemudian yang ketiga, menyegerakan berbuka itu merupakan salah satu sebab kemenangan kaum muslimin. Dan yang keempat, menyegerakan berbuka adalah menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani. Beza antara puasa kita dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah menyegerakan berbuka. Nabi SAW mengatakan, la yazalud dinu zahiran ma'ajjalan nasul fitrah li'annal yahuda wan nasara yuakhirun. Agama ini senantiasa berjaya selama umatnya, yaitu selama kaum muslimin menyegerakan berbuka. Coba lihat kejayaan umat dengan menyegerakan berbuka. Kalau ada yang mengatakan apa hubungannya segera berbuka dengan umat ini menjadi jaya, saya katakan ini bukti bahwasanya kita itu memang bersungguh-sungguh mengikuti sunnah Nabi SAW dan bersungguh-sungguh untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebab orang-orang Yahudi dan Nasrani selalu menunda-nunda mengakhirkan berbuka. Nah, itu kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengakhirkan berbuka, mereka menunda-nunda berbuka. Maka jangan menunda-nunda waktu berbuka. Ada sebagian orang ketika adzan maghrib sudah berkumandang, dia sibuk berdoa, belum berbuka ini, dengan alasan bahwa doa pada saat berbuka itu adalah doa yang makbul. Kita katakan betul, tapi janganlah dia sibuk berdoa hingga lupa berbuka. Berbuka dulu, lalu silakan dia sibuk berdoa, dia berdoa, ya setelah dia berbuka. Intinya jangan dia menunda-nunda waktu berbuka. Janganlah dia menunda-nunda berbuka puasa dengan sibuk berdoa ataupun kesibukan-kesibukan yang lainnya. Maka yang keempat, kita katakan di sini, berbukalah sebelum mengerjakan salat maghrib. Dahulukan berbuka, baru kerjakan salat maghrib. Dahulukan berbuka, lalu silakan kita berdoa. Nah, demikian ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang kelima, perkara yang perlu kita perhatikan saat berbuka adalah jangan berlebih-lebihan. Ada yang seperti balas dendam, karena sangat lapar dia, sangat haus dan dahaga, maka dia memang menunggu momen berbuka untuk membalas dendam, menyantap semua makanan yang ada di atas meja, sehingga berdiri saja dia susah. Tak mampu dia berdiri karena kekenyangan. Nah, ini menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Silakan makan dan silakan minum, namun jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, apalagi di bulan puasa. Banyak makanan-makanan yang dibuang-buang percuma. Ya, jadi kalaulah misalnya di tempat kita berlebih, banyak orang-orang yang memberikan takjil, ya, sehingga makanan itu bertumpuk-tumpuk, ya hendaknya kita dapat berbagi dengan orang-orang yang ada di tempat lain. Misalnya kita bagi-bagi makanan yang ada di masjid ini ke rumah-rumah yang ada, rumah-rumah kaum muslimin yang mungkin miskin, fakir miskin, atau orang-orang yang ada di pinggir-pinggir jalan ataupun orang-orang yang sedang berada di luar, ya kita bagi-bagi makanan itu kepada mereka.
Kita lihat di masjid waktu takjil itu makanan berserakan. Tidak semuanya habis disantap. Ya, maka hendaknya pihak masjid menghindari sifat ataupun sikap mubazir seperti ini. Ya, maka dia membatasi. Misalnya untuk setiap takjil atau berbuka menerima 10 ataupun ya beberapa orang yang mengantarkan takjil. Jangan semua dia terima. Sehingga kadang-kadang ada sebagian masjid tidak dapat. Sebagian masjid berlebih-lebih. Maka hendaknya kita dapat berkoordinasi ya dengan masjid-masjid yang lainnya supaya ya merata. Ya, jangan ada masjid yang berlebih dan jangan ada masjid yang kurang. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena yang namanya mubazir itu adalah temannya syaitan. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya mubazir itu adalah saudara-saudara dan teman-temannya syaitan. Kemudian di antara sunnah berbuka puasa adalah berbuka dengan kurma. Berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, maka boleh berbuka dengan seteguk air. Sebaik-baik makanan berbuka adalah kurma. Rasulullah SAW selalu berbuka dengan kurma. Jika tidak ada, maka beliau meneguk seteguk air, minum beberapa teguk air. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita bahwa Rasulullah biasa berbuka dengan beberapa biji rutop. Rutop itu adalah kurma yang masih basah, belum dikeringkan. Jika tidak ada, maka dengan beberapa biji kurma, yaitu rutop yang sudah dikeringkan, disebut kurma atau tamar. Dan jika tidak ada, maka Rasulullah SAW minum dengan beberapa teguk air. Nah, itulah sebaik-baik takjil, makanan berbuka. Ya, kurma atau beberapa teguk air. Nah, salah satu kebiasaan buruk yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin adalah berbuka puasa dengan sesuatu yang haram. Misalnya apa? Merokok. Ya, buka puasanya merokok, nyalakan rokok dia merokok. Memang batal puasanya, takjil dia. Cuma dia telah berbuka dengan sesuatu yang haram. Nah, demikian ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan jelas perbuatannya itu dapat mengurangi nilai ibadah puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian. Dan dianjurkan bagi orang-orang yang berpuasa untuk berbuka puasa bersama. Ya, berbuka puasa bersama. Artinya bersama di sini adalah mengajak orang lain untuk berbuka, mencicipi hidangan berbuka kita. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Seperti Ibnu Umar, beliau tidak pernah berbuka puasa sendirian. Beliau selalu mengundang dan mengajak orang lain untuk berbuka puasa bersamanya. Ya, ini ada keutamaannya, yaitu keutamaan memberikan takjil makanan berbuka bagi orang yang berpuasa. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu. Nah, demikian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Kemudian yang ketujuh adalah jangan lupa membaca doa ketika berbuka puasa. Ada doa yang masyhur, yaitu apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Nah, ini doa yang tidak sahih. Doa yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi SAW ketika berbuka adalah dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Bilakah ini dibaca? Ini dibaca sebelum kita memakan makanan. Karena kalau sudah makan nanti lupa baca doa ini. Maka sebelum makan baca bismillah, baca doa ini, kemudian silakan makan dan minum. Nah, itulah doa yang sahih dari Nabi SAW. Dan jangan lupa juga setelah makan dan minum mencicipi kurma, seteguk air, jangan lupa kita berdoa. Karena doa itu mustajab ketika seorang yang berpuasa itu berbuka. Nabi SAW mengatakan, thalathatun la turaddu da'watuhum. 3 jenis manusia yang tidak akan ditolak doa mereka. Salah satunya adalah as-shaimu hina yuftir. Seorang yang berpuasa ketika dia berbuka. Nah, demikian ikhwani fiddin,
Kita adzan terlebih dulu. Kita lanjut sampai pukul 9. Ya. Taib, para jemaah yang berbahagia, kita akan melanjutkan kajian kita hingga sampai mungkin pukul 9, lalu kita mengerjakan solat Isya. Ya, tidak mengapa kita menunda sedikit solat Isya, karena solat Isya sebenarnya waktu yang paling afdal untuk solat Isya ini adalah di akhir waktunya. Bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu silakan di awal waktu. Namun jangan kita menunda solat Isya di akhir waktu sehingga kita tidak solat berjamaah di masjid. Ya, itu berlaku di masjid dan imam yang memutuskan untuk mengakhirkan solat. Nah, itu yang terbaik. Nah, maka kesempatan ini kita lanjutkan sedikit kajian kita, yaitu mengenai amalan-amalan pada 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini sangat penting, sebab pada dasarnya inti bulan Ramadan, puncak bulan Ramadan, finalnya adalah di bagian akhir. Yang mana kalau kita lihat kaum muslimin justru mereka melewatkan bagian terakhir di bulan Ramadan ini. Dapat kita lihat masjid-masjid itu ramai ya jemaahnya di awal-awal Ramadan.
Mungkin minggu pertama, minggu kedua, tapi minggu terakhir, 10 hari terakhir kita lihat masjid-masjid sudah sepi. Ya, banyak jemaahnya sudah sibuk untuk mempersiapkan diri menyambut hari raya Idul Fitri. Ibu-ibunya sibuk memasak, bapak-bapaknya sibuk mencari duit, para pemuda dan pemudi sibuk mendatangi tempat-tempat perbelanjaan, mal atau sejenisnya. Maka masjid-masjid ketika itu semakin sepi, bahkan hampir kosong, ya, tidak ada lagi orang yang mengerjakan salat. Sebagian orang sibuk dengan tradisi pulang kampung, balik kampung, ya, di akhir-akhir Ramadan. Nah, ini adalah suatu yang sangat bertentangan dengan kebiasaan Nabi SAW dan para sahabat. Mereka justru semakin bergairah dan semangat mengerjakan ibadah, semakin banyak ibadahnya pada akhir-akhir Ramadan, yaitu 10 terakhir bulan Ramadan. Maka di sana ada beberapa amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan di akhir-akhir Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan. Yang pertama adalah iktikaf. Rasulullah SAW tidak pernah melewatkan iktikaf di bulan Ramadan. Dan biasanya beliau melakukan iktikaf itu di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Beliau bahkan membolehkan, menganjurkan dan menggalakkan istri-istri beliau, kaum wanita muslimah, untuk ikut beriktikaf dan menyediakan tempat khusus bagi mereka. Jadi kalau kita berbicara tentang iktikaf, iktikaf itu bukan hanya amalan kaum pria saja. Ya, kaum ibu, para wanita juga boleh beriktikaf di dalam masjid dengan catatan ada tempat khusus disediakan bagi mereka. Ya, maka mereka boleh melakukan iktikaf bersama kaum pria. Nah, iktikaf ini hukumnya sunnat, namun sangat ditekankan di bulan Ramadan, khususnya di sepertiga terakhir bulan Ramadan. Ya, di sepertiga terakhir bulan Ramadan. Ya, minimal dia beriktikaf 1 hari lah, 1 hari 1 malam. Karena iktikaf itu paling sedikit 1 hari 1 malam, 24 jam. Itulah waktu iktikaf yang paling singkat. Jadi sebagian orang mengatakan iktikaf itu kita duduk di masjid beberapa saat, itu sudah dihitung iktikaf. Itu tidak termasuk iktikaf. Secara bahasa mungkin itu iktikaf, tapi secara syar'i itu bukan iktikaf. Iktikaf itu syaratnya yang pertama adalah dia melakukannya minimal 24 jam. Kurang dari itu tidak disebut iktikaf. Nabi SAW biasanya masuk ke tempat iktikaf pada 2 waktu. Waktu yang pertama adalah selepas sholat maghrib, dan baru keluar selepas sholat maghrib berikutnya. Atau beliau masuk pada waktu selepas sholat subuh. Ya, selepas sholat subuh beliau masuk tempat iktikaf dan keluar dari tempat iktikaf selepas sholat subuh pula. Ya, nah demikian. Nah itu ya paling sedikit minimal orang beriktikaf. Jadi sehari semalam 24 jam. Kemudian bagi orang yang beriktikaf disyaratkan untuk berpuasa. Maka orang yang bernazar untuk beriktikaf, dia mesti menjalankan iktikafnya itu dengan berpuasa. Nah, disunnahkan bagi orang yang beriktikaf untuk membuat kemah, tenda kemah di dalam masjid, ya, untuk tempat iktikafnya, agar dia tidak sibuk memperhatikan orang lalu lalang, orang yang mondar-mandir di dalam masjid. Ya, nah karena tujuan dari iktikaf itu adalah mengkhususkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memutus sejenak hubungan dengan manusia. Itu hakikat dari iktikaf. Nah, itu dilakukan oleh Nabi SAW pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian di antara amalan yang digalakkan juga di 10 terakhir bulan Ramadan, ya, adalah mengejar malam Lailatul Qadar. Mengejar malam Lailatul Qadar.
Karena Lailatul Qadar itu Nabi SAW menyebutkan carilah dia di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan yaitu pada malam-malam ganjilnya, yaitu 21, 23, 25, 27, 29. Nah itulah waktu-waktu di mana diperkirakan tiba kita katakan datang dan turunnya malam Lailatul Qadar. Malam yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu apa kegiatan dan aktiviti ibadah yang kita lakukan pada malam-malam tersebut? Yaitu mengerjakan salat. Nabi SAW apabila sudah tiba 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau syadda mi'zarahu, mengencangkan tali sarung beliau, artinya menjauhi istri-istri beliau. Wa aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarga beliau, anak istri beliau untuk ikut serta beribadah bersama beliau. Kemudian wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya, yaitu dengan melakukan ibadah salat, berzikir dan berdoa. Nah demikian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Jadi mengejar malam Lailatul Qadar. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, saya malam Lailatul Qadar cukup sholat di awal malam, kemudian tidur kan ibadah. Nah, tidak seperti itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Para sahabat ketika mereka mengejar malam Lailatul Qadar, mereka mengejarnya dengan mengisi malam tersebut atau malam-malam yang diperkirakan sebagai malam Lailatul Qadar dengan mengerjakan sholat bersama Nabi, sehingga Nabi SAW membolehkan para sahabat ikut sholat bersama beliau. Yang mana Nabi pernah sholat di awal Ramadan selama 3 hari. Nabi membiarkan para sahabat ikut sholat bersama beliau. Pada hari yang keempat beliau tidak keluar. Lalu beliau mengatakan, aku khawatir sholat tersebut akan diwajibkan atas kamu. Akan tetapi di akhir Ramadan, Nabi SAW justru mengajak para sahabat, mengumpulkan para sahabat untuk sholat bersama beliau, untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Dan mereka mengerjakan sholat hampir semalam penuh. Baru selesai sholat menjelang tiba waktu bersahur. Nah inilah amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW di 10 hari terakhir, khususnya di malam-malam ganjil. Nabi mengatakan, man qama lailatal qadri thumma wuffiqat lahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia mendapatkannya, thumma wuffiqat lahu, apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah demikian. Maka jangan kita lewatkan kesempatan untuk meraih malam Lailatul Qadar ini, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Lailatul Qadri ini lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu amalan 83 tahun. Ya, beramal, beribadah pada malam itu sama seperti nilainya beramal 83 tahun. Maka kejarlah, raihlah, dapatilah malam Lailatul Qadar itu, kata Nabi, pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Rasulullah SAW juga memberikan tanda-tanda bagi malam Lailatul Qadar ini. Di antara tanda-tandanya adalah malam itu adalah malam yang tidak panas dan tidak dingin. Malam yang tenang. Pada pagi harinya matahari terbit dengan memancarkan cahaya putih yang tidak menyilaukan. Ya, tandanya pada pagi harinya matahari itu terbit memancarkan cahaya putih dan tidak menyilaukan. Nah, itulah beberapa tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, apa yang aku baca apabila diperlihatkan kepadaku tanda-tanda malam Lailatul Qadar?" Ya kadang-kadang kita merasakannya, ini kelihatannya ini malam Lailatul Qadar ini. Kan begitu ya, tenang, tidak sejuk, tidak panas, tenang.
Maka apa yang aku baca? Kata Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Quli, bacalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi pengampunan, Engkau Maha Pemaaf dan menyukai kemaafan, menyukai untuk memberi maaf, maka maafkanlah aku. Fa'fu anni, maafkanlah aku. Jadi kita banyak-banyak berdoa, berzikir, mengisi waktu dengan beribadah, membaca Quran pada malam-malam yang diperkirakan sebagai malam Lailatul Qadar. Dan sebaik-baik amalan mengisi malam Lailatul Qadar adalah dengan mengerjakan ibadah salat. Sehingga Nabi mengerjakan salat itu ya mulai dari awal malam sampai menjelang sahur. Hampir semalam penuh Nabi SAW mengerjakan salat pada malam-malam yang diperkirakan sebagai malam Lailatul Qadar. Begitulah kesungguhan Rasulullah dan para sahabat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Padahal mereka adalah generasi yang terbaik. Sebagian dari mereka, kebanyakan dari mereka bahkan sudah dijamin masuk surga. Tapi mereka masih bersemangat, tetap bersemangat untuk mengejar kebaikan pada malam Lailatul Qadar. Ya, maka kita yang tidak ada jaminan garansi apa-apa, kita bukanlah orang yang dipastikan masuk surga. Ya, kita bukanlah orang yang banyak amalannya seperti para sahabat. Ya, maka kita adalah orang yang paling memerlukan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Maka janganlah kita lewatkan malam Lailatul Qadar ini. Kejarlah dia di 10 terakhir di bulan Ramadan, di malam-malam ganjilnya. Kita lihat banyak kaum muslimin justru menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhir-akhir Ramadan. Seperti misalnya balik kampung. Kalau boleh balik kampung ini nanti saja setelah Idul Fitri. Ya, setelah Idul Fitri balik kampung, kan tak mengapa, bukan syarat harus beridul fitri berhari raya di kampung. Sehingga ada orang yang ini malam 27 atau malam 29, malam 25, di mana dia? Sedang jam di Lebuh Raya sana. Coba lihat, dapat apa dia? Salat tak boleh, ya. Sementara orang-orang di masjid mengejar malam Lailatul Qadar, mengejar keberkahan dan keutamaan Lailatul Qadar, berdoa, karena doa pada malam Lailatul Qadar termasuk masa waktu doa yang mustajab, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu janganlah kita merugikan diri kita dengan menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Demikianlah para hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan dan bagaimana kita menjalaninya dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung, yang mendapatkan kebaikan, ampunan, serta pembebasan dari api neraka, serta mendapatkan malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua, menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dan mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan tahun ini, dan kita dapat memanfaatkan kesempatan bulan Ramadan tahun ini dengan mengerjakan ibadah puasa lebih baik daripada ibadah-ibadah puasa sebelumnya. Nah, demikian saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.